Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Sahabat LC dimanapun saat ini Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita semuanya keberkahan dan rahmatnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita beragam kenikmatan yang tak mampu kita hitung satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan nikmat itu kepada kita semuanya sehingga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwas sekalian, sahabat LC dimanapun Anda berada, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan bersama membahas sebuah tema yang penting untuk sama-sama kita renungi, yaitu tema tentang dakwah. Mafhum dakwah fil Islam, apa yang dimaksud dengan dakwah itu? InsyaAllah beberapa menit ke depan kita akan mencoba untuk mengupas atau menjelaskan tentang seputar makna dakwah baik secara bahasa maupun istilah dan beberapa hal lain yang terkait dengan perkara dakwah ini. Ikhwas sekalian rahimakumullah, dakwah merupakan ungkapan dari bahasa Arab yang kalau kita ambil akar katanya dari kata da'a yad'u, yang secara bahasa bermakna mengajak atau menyeru. Dan kata dakwah dalam makna bahasa ini bisa digunakan untuk sesuatu yang baik dan juga bisa untuk sesuatu yang buruk. Dan ini telah Allah sampaikan di Al-Quran di mana kata dakwah atau pecahan kata dakwah itu digunakan untuk makna yang baik dan juga untuk makna yang buruk. Di antaranya kita bisa simak firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal maghfirati bi'idnih wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Mereka itu orang musyrikin menyeru kepada neraka dan Allah menyeru kepada surga. Kata dakwah sini itu menyeru, ya. Juga Allah khabarkan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, di mana Allah berfirman, Musa berkata, ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa kalian ini? Saya seru kalian untuk keselamatan, saya ajak kalian menuju keselamatan, tapi kalian malah mengajak saya untuk ke neraka. Ini penggunaan makna dakwah atau kata dakwah dalam makna yang baik dan makna yang buruk. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan satu atau menyampaikan sebuah hadis yang di sana mengandung kata dakwah ini juga digunakan untuk keburukan maupun kebaikan. Nabi bersabda di antaranya, man da'a ila huda. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk. Ini makna dakwah, ya, untuk kebaikan. Juga di hadis selanjutnya beliau katakan, wa man da'a ila dhalalah.
dan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan. Jadi secara umum ikhwas sekalian, bahwa penggunaan kata dakwah dalam makna bahasa itu bisa digunakan untuk makna baik maupun makna buruk. Sehingga kita bisa katakan ada dakwah ila al-khair dan dakwah ila syarr, ya, menyeru manusia kepada kebaikan atau menyeru kepada keburukan. Sehingga kita sering mendengar ada istilah doa para dai atau penyeru kepada kesesatan. Itu secara bahasa iya. Tapi insya Allah kita hari ini kita akan coba dalami lagi makna dakwah itu secara istilah syar'i. Para ulama menyebutkan bahwa makna dakwah dalam istilah syar'i ini biasa digandingkan atau disandarkan ke kata ilallah, dakwah ilallah, atau dakwah ilal haq, atau dakwah ilal Islam. Apa maksudnya? Kita coba perhatikan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama kita rahimahullahu jami'an. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah adalah hiya ad-da'watu ilal imani bihi, yaitu menyeru manusia agar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa bima ja'at bihi rusuluhu, dan juga beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh para rasulnya. Bitasdiqihim fima akhbaru, dengan cara apa? Dengan cara membenarkan khabar-khabar yang disampaikan oleh para rasul. Wa ta'atihim fima amaru, dan mentaati mereka itu para rasul terhadap apa-apa yang mereka perintahkan. Ini makna dakwah ilallah yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, itu menyeru manusia agar mereka beriman kepada Allah dan juga mereka membenarkan khabar-khabar yang disampaikan oleh para nabinya dan juga melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui para utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ad-da'watu hiya da'watun nasi ilal islami bil qawli wal amal. Dakwah itu artinya menyeru manusia ke agama Islam. Menyeru manusia ke dalam Islam dengan al-qaul, dengan ucapan, dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa dakwah itu tidak hanya terbatas pada lisan, ucapan, penyampaian, tidak. Tapi juga dakwah itu bisa dilakukan dengan amal, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Ini makna yang kedua. Coba kita perhatikan juga makna dakwah secara istilah yang disampaikan oleh Syekh Ali Mahfud rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ad-da'watu ilallah hiya hathun nasi 'alal khairi wal huda. Dakwah kepada Allah itu artinya memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan petunjuk. Wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dan juga memerintahkan manusia untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, yang baik, wan nahi 'anil munkar, dan melarang manusia atau mencegah manusia dari kemungkaran. Apa tujuan akhirnya? Liyafuza bi sa'adatil ajil wal ajil. Agar manusia itu dengan mereka termotivasi untuk melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dari kebaikan dan meninggalkan keburukan, dengan harapan dengan itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Satu lagi di antara definisi yang ulama sampaikan tentang makna dakwah yang disampaikan oleh Syekh Al-Bayanuni rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, menurut beliau dakwah ilallah itu artinya tablighul islami linnas, menyampaikan Islam, menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Wa ta'limuhu iyyahum, dan mengajarkan pesan-pesan Islam kepada mereka. Wa tatbiquhu fi hayatihim, serta berusaha untuk menerapkan ajaran Islam itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di antara sekian banyak definisi yang ulama sebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa sejatinya dakwah itu adalah menyeru manusia untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam dan meninggalkan semua keburukan.
Atau dengan bahasa lain saya katakan dakwah itu bisa disederhanakan dengan ikhrajun nasi minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kufur menuju cahaya Islam. Dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Dari kegelapan maksiat menuju ke cahaya ketaatan. Dari kegelapan kezaliman menuju cahaya keadilan. Artinya semua kegelapan itu atau hal-hal yang bersifat menyimpang dari Islam, maka kita berusaha bagaimana ini bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Ini diantara makna dakwah yang disampaikan oleh para ulama. Atau bisa kita definisikan juga dengan makna yang lain, sudut pandang yang berbeda. Ada dakwah bermakna itu bimbingan. Dan ini sasarannya itu adalah kaum muslimin. Orang-orang beriman yang perlu terus diberikan pencerahan-pencerahan, diberikan pemahaman-pemahaman berupa ajaran Islam mereka, sehingga mereka istiqamah. Mereka itu sabat, tetap istiqamah berada di jalan yang benar. Dan ini perlu terus dilakukan dalam kehidupan kita semuanya. Dan yang kedua, makna dakwah itu makna pengembangan. Artinya itu mendakwahkan orang-orang non-Islam atau di luar Islam agar mereka masuk Islam. Dan ini semua ini juga masuk dalam cakupan dakwah ilallah. Demikian ya sekilas tentang makna dakwah secara istilah menurut para ulama. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang makna dakwah yang begitu lengkap ya, yang bermakna mengajak manusia untuk melakukan atau menerapkan Islam dengan sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-harinya, dan menjauhkan segala bentuk kemaksiatan atau segala bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus, dengan mengharap ridha Allah SWT agar kita bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lantas bagaimana atau sejauh mana pentingnya dakwah, atau apa keutamaan dakwah itu? Kalau kita sudah tahu dakwah, makna dakwah demikian, lantas apa keutamaan atau keistimewaan dakwah itu? Ikhwas sekalian, saya yakin semua kita mungkin sudah sering mendengar bahwa dakwah ini bukanlah amal ringan, tapi amal yang besar, tapi amal yang sangat mulia. Kenapa dakwah ini termasuk amal yang mulia? Salah satunya adalah yang pertama karena dakwah ini merupakan profesinya para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengutus para utusannya, para rasulnya, sejak Nabi Nuh AS sampai Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya adalah sebagai doa, para penyuruh pada kebaikan, da'i ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggambarkan, menyatakan dengan tegas bahwa jalan Nabi kita Muhammad SAW jalan dakwah. Allah berfirman di surah Yusuf, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umatnya, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ilallah, saya menyeru kepada Allah. Da'i ilallah. Siapa saja? Ana, aku, kata Nabi, wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku ala basirah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau semua itu adalah para dai, dan mereka menyeru pada Allah di atas ilmu. Dan ini kita perhatikan, seorang dai tentunya harus memiliki ilmu, punya bekal ilmu agar dia menyeru kepada yang benar. Maka Nabi SAW jalan beliau adalah jalan dakwah. Maka sungguh mulia ketika seorang menjadi seorang dai menyeru kepada kebaikan. Dia telah meniti jalan yang dituju oleh para nabi dan rasul. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi bagian dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa da'i ilallah atau orang yang menyeru kepada kebaikan itu termasuk orang terbaik atau ucapannya ucapan terbaik. Ya, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ini pertanyaan ingkari. Artinya tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang yang menyeru kepada Allah. Dia beramal soleh, dia mengatakan dia seorang muslim.
Dan ini satu busyra, kabar gembira bagi siapa saja yang punya semangat dakwahnya tinggi. Ingat selalu akan ayat ini, bahwa ini suatu amalan yang sangat mulia. Yang ketiga, bahwa di antara keistimewaan dakwah itu, dakwah merupakan amalan multi level pahala. Artinya bahwa ketika seorang mendakwahkan kebaikan kepada seorang, maka dia akan mendapatkan pahala dakwahnya dan pahala orang yang menerima dakwahnya. Nabi SAW bersabda bahwa di mana beliau mengatakan ad-dalu ala khair falahu adri mithlu fa'ilih. Atau kama qala SAW, orang yang menunjuki kepada kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Juga dalam hadis yang disebutkan man da'a ila huda, dan seterusnya. Barang siapa yang menunjuk kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan dakwah itu, atau pahala orang yang menerima dakwahnya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang beramal. Luar biasa. Mungkin kita satu hari menunjuk kepada Allah, menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, dan kita tidak tahu ternyata dia melakukan apa yang kita seru, dan kita akan mendapatkan pahalanya meskipun kita sudah tiada. Dan ikhwas sekalian rahimakumullah, di antara faidah ataupun keutamaan dakwah juga bahwa orang-orang yang berdakwah Allah janjikan keberuntungan. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada sekelompok umat, satu umat dan sekelompok orang yang mereka menyuruh kepada kebaikan, dakwah ilallah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini semuanya menunjukkan betapa agungnya urusan dakwah ini. Maka hendaknya seorang muslim mengambil bagian, ikut berkontribusi dalam amal dakwah. Menjadi da'i ilallah itu tidak selalu identik dengan orang yang berilmu. Iya, orang berilmu itu punya peran besar dalam menyampaikan Islam kepada kaum muslimin, menyampaikan ilmu-ilmu syariah kepada kaum muslimin. Iya, tapi bukan berarti orang yang tidak menjadi seorang ustadz atau bukan seorang ulama bukan berarti mereka tidak bisa berdakwah. Tidak. Karena berdakwah itu tidak hanya sebatas menyampaikan dengan lisan, tapi juga bisa dilakukan dengan tulisan. Baik kita mungkin bisa menulis dengan baik, sampaikan dakwah dengan tulisan, atau minimal kita menyampaikan atau menyebarkan dakwah-dakwah para ulama, meng-share video misalnya, atau membagi-bagikan buletin dakwah atau artikel dakwah. Itu semua bentuk kebaikan, bentuk dakwah. Ataupun kita berdakwah dengan harta kita. Kita punya harta yang banyak, kita gunakan untuk menyebarkan dakwah. Kita bantu lembaga-lembaga dakwah yang mereka fokus untuk berdakwah, kita bantu, kita support dengan harta kita, dan kita akan mendapat bagian pahala dari dakwah kita dengan harta. Karena dakwah itu mudah dilakukan dengan apa saja yang kita bisa. Makanya Ibnu Bas rahimahullah mengatakan bahwa meskipun secara umum dakwah itu fardhu kifayah, wajib atas untuk secara umum bagi umat, tapi terkadang bisa menjadi fardhu ain. Ketika apa? Kata beliau, ketika banyaknya kemungkaran, beliau mengatakan fa inda qillatid du'a wa inda kathratil munkarat wa inda ghalabatil jahli ka hinal yawm. Maka ketika sedikitnya para dai dan banyaknya kemungkaran yang terjadi dan tersebarnya kebodohan seperti kondisi kita saat ini, kata beliau. Jadi beliau merasakan bahwa kondisi kita saat ini, di zaman now ini, itu dai-nya sedikit. Kemungkarannya itu merebak di mana-mana. Kebodohan pun menyebar di mana-mana. Maka kata beliau, takunu da'wah fardhu 'ainin 'ala kulli wahidin bihasabi taqatih. Maka ketika kondisi demikian, maka dakwah itu menjadi fardu wajib bagi setiap muslim sesuai kondisi, sesuai kemampuannya masing-masing. Setiap orang dituntut untuk menjadi da'i ilallah. Da'i dengan lisannya, da'i dengan tulisannya, da'i dengan hartanya, mungkin da'i dengan sikapnya. Semua itu bagian dari tuntutan bagi seorang muslim, menjadi bagian dari da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Sahabat LC sekalian rahimakumullah, di antara hal penting yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah ketika dakwah itu ditinggalkan, bagaimana? Atau apa yang terjadi ketika dakwah diabaikan atau dakwah begitu melemah? Maka kata para ulama,
bahwa ketika dakwah ini ditinggalkan atau diabaikan, maka akan terjadi banyak hal-hal yang negatif. Di antaranya kebodohan semakin merebak. Kenapa? Dakwahnya melemah, dakwahnya ditinggalkan, sehingga orang-orang yang bodoh semakin bodoh. Mereka tidak mendapatkan orang-orang yang mengajarkan ilmu, tidak mendapati orang-orang yang menyampaikan risalah Islam, tidak mendapati orang-orang yang menyampaikan tauhid, memperingatkan dari syirik, sehingga manusia semakin terpuruk dan jatuh dalam kebodohan yang akhirnya mereka akan banyak berbuat hal-hal yang menyimpang dari Islam. Ini ketika dakwah ditinggalkan. Juga yang kedua, ketika dakwah diabaikan atau ditinggalkan atau melemah, maka kebatilan atau ahli-ahli atau para pelaku kebatilan, penyuruh kepada kemaksiatan semakin berani, semakin merajalela. Kenapa? Karena mereka enggak mendapati hambatan. Apa yang mereka inginkan begitu mudah tersebarkan, dan manusia, orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan pencerahan dakwah akan mudah terpengaruh dengan seruan mereka. Makanya ketika dakwah ditinggalkan, ini bahaya sekali bagi manusia. Mereka akan ditimpa kebodohan, ditimpa kesamaran yang disebarkan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab, orang-orang yang membenci Islam. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan juga yang lebih mengkhawatirkan lagi, ketika dakwah ini melemah atau dakwah ditinggalkan, orang-orang yang berbuat keburukan itu semakin berani untuk tampil. Berani mereka, kenapa? Karena nggak ada yang melarang, nggak ada yang menghambat mereka. Sehingga ini dikhawatirkan nantinya orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang hukum Islam, menganggap itu hal yang biasa, hal yang wajar, bahkan bisa jadi dianggap itu baik, padahal itu kemungkaran yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ikhwati fillah, sahabat ST di mana berada, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi dakwah ilallah ini suatu amal mulia yang harus nanti kita perhatikan. Jangan pernah kita mengatakan saya mah apa atuh. Lah, setiap kita itu punya tanggung jawab untuk mengambil bagian dari apa yang kita bisa. Kalau kita seorang guru, seorang ustadz, seorang mubalik, maka maksimalkan di bagian menyampaikan ilmu kepada umat manusia, karena umat sangat membutuhkan dakwah, sangat membutuhkan akan pencerahan Islam. Kalau kita seorang karyawan, kita pun bisa berdakwah di tempat kerja kita, bisa membagi-bagikan artikel keislaman atau poster keislaman, atau men-share video-video singkat tentang dakwah Islam. Itu sangat luar biasa, itu bagian dari dakwah juga. Artinya siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, maka dakwah ini hendaknya menjadi bagian dari apa yang kita pikirkan, bagian dari hidup kita. Paling minimal kita bisa menjadi orang yang mendakwahkan keluarga kita, memperhatikan sanak keluarga kita, agar apa? Agar mereka tetap istiqomah di atas jalan yang benar. Jadi kesimpulannya bahwa dakwah ini merupakan amal yang sangat mulia, amalnya para nabi, amalnya para rasul, dan juga merupakan amal multi level pahala. Maka jangan sampai kita mengabaikan dakwah ini. Kalaupun kita belum bisa bergabung contohnya di sebuah lembaga dakwah, atau kita belum bisa ikuti langsung cemplung gitu ya dalam amal dakwah, maka kita mendukung orang-orang yang berdakwah, bukan menghambat orang berdakwah, tapi mendukung mereka menyampaikan apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan kita semua. Artinya dakwah itu sangat dibutuhkan oleh manusia, dan Islam ini tersebar pun karena dakwah. Islam ini semakin dikenal oleh masyarakat, sunnah semakin menyebar pun karena dakwah. Maka jika dakwah ditinggalkan, maka tidak terbayangkan oleh kita bagaimana kemungkaran akan begitu menyebar. Jadi sekali lagi saya berharap pada kita semuanya agar kita jangan memandang sebelah mata perkara dakwah ini, karena dakwah ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa menapaki jalan dakwah ini, bisa menjadi bagian dari amal dakwah. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan pahala-pahala yang begitu banyak. Kita pun bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz yang mereka memang sudah mengambil bagian besar dari perkara dakwah ini. Dan sekali lagi saya berharap mari kita terus tingkatkan ilmu kita, pengetahuan kita tentang keislaman kita, agar kita semakin mantap dalam menyampaikan kebaikan. Ingat, menyampaikan kebaikan itu
tidak harus kita nunggu sempurna dulu, karena tidak ada seorang yang sempurna. Semua kita bersalah, semua kita masih butuh banyak perbaikan. Tapi minimal kita sampaikan yang kita bisa, kita sampaikan yang kita tahu, itu sudah bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, dan semoga Allah terima setiap niat baik kita dan mudahkan untuk mewujudkan niat baik kita semuanya dalam menyampaikan dakwah Allah. Barangkali demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.